Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Irwan Santoso di program kesayangan Anda di Lensa Olahraga. Nah, kali ini kita akan mengikuti salah satu olahraga yang familiar di Indonesia, yaitu bulu tangkis. Untuk mengetahui seperti apa serunya olahraga yang satu ini, tetap bersama saya di Lensa Olahraga. Perkembangan olahraga bulu tangkis di Kota Bukit Tinggi semakin membaik dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari jumlah pusat latihan bulu tangkis yang semakin hari semakin ramai dan jumlah atletnya pun semakin banyak. Salah satu pusat latihan bulu tangkis terbaik di Kota Bukit Tinggi adalah Perkumpulan Bulu Tangkis For The Cock atau PB For The Cock. Tetap seperti biasa, kita awali dengan latihan. Abang berharap kalian jalani aturan dengan baik. Sesuai dengan apa yang Abang sampaikan tadi, kalian semua sudah Abang kasih amanah, ya. Untuk hari ini kita latihannya, mungkin kalian nanti peregangan, pemanasan, habis itu lari, habis itu udah selesai lari kalian, mungkin tadi Bang suruh kalian 10 keliling, nanti kita larinya 5 keliling aja. Habis 5 keliling, apa Bang? Habis 5 keliling kalian udah sampai di posisi. Ada yang lapang 1, ada yang lapang 2, ada lapang 3, ada yang lapang 4. Paham kalian semuanya? Oke, kalau ada hal yang kurang paham silakan bertanya. Nah, kalau tidak ada, kita awali dulu dengan berdoa, ya. Sebelum kita latihan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Bang kasih amanah kalian buka 2 lingkaran ini, ya. Nanti Hasan di tengah sini, Rafli sana, sana, Nobel sana, Kosar sana. Selebihnya di pinggir. Atur jaraknya, rentangkan tangannya. Tidak ada yang bersentuhan. Paham kalian semuanya? Ya, kalau kalian paham, oke. Kalau nanti ada satu lagi, di saat kita latihan nanti mungkin ada sebagian yang di wawancara, ya. Nanti kalian pandai-pandai kalian aja, ya. Kalau kalian semua sudah paham, semua sudah berada di posisi. Langsung masuk. Sebelum melakukan program latihan, para atlet diinstruksikan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Manfaat pemanasan sebelum olahraga dapat membantu atlet untuk mengurangi risiko mengalami cedera saat berolahraga. Selain mengurangi risiko cedera, pemanasan sebelum berolahraga yang dilakukan merupakan proses adaptasi bagi otot agar tidak kram dan tegang saat memulai latihan. Dan pada umumnya, pemanasan dilakukan dari skala ringan hingga berat. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan kekuatan otot atlet agar tidak kram saat harus menanggung tekanan yang lebih besar saat menjalani latihan. Karena bulu tangkis adalah olahraga yang sangat mengandalkan kekuatan fisik sehingga rentan terkena risiko cedera, misalnya cedera lutut, bahu, dan tangan. Selain itu, melakukan pemanasan sebelum olahraga dapat memperlancar peredaran darah ke otot dan mampu mengurangi otot tegang sehingga membuat otot lebih fleksibel dan kuat saat berolahraga. Manfaat pemanasan berikutnya yang bisa dirasakan adalah meningkatnya fleksibilitas. Hal ini membuat tubuh menjadi lebih mudah untuk mengikuti seluruh gerakan olahraga dan juga dapat menunjang aktivitas latihan. Pemanasan dapat meningkatkan energi dan membuat atlet tidak mudah lelah. Karena ketika melakukan pemanasan, aliran darah ke seluruh tubuh menjadi lebih kuat sehingga aktivitas olahraga yang akan dilakukan dapat lebih maksimal. Karena tubuh terasa lebih bertenaga dibandingkan tidak melakukan pemanasan sama sekali. Serta pemanasan sebelum latihan dapat menambah performa tubuh. Kondisi ini membuat kondisi tubuh berada pada kondisi tubuh yang maksimal dari sisi kardio dan kekuatan yang diperoleh. Setelah melakukan pemanasan, dilanjutkan dengan melakukan sesi latihan bersama. Para atlet tampak antusias dan bersemangat dalam menjalani setiap sesi latihan yang diberikan. Meski di tengah pandemi COVID-19, namun para atlet bulu tangkis di Kota Bukit Tinggi, khususnya atlet PB For The Cock, tetap semangat menjalani latihan bersama. Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kota Bukit Tinggi, Yuli Novendri mengatakan, pandemi COVID-19 membawa berkah tersendiri terhadap perkembangan olahraga bulu tangkis di Kota Bukit Tinggi.
Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang terjadi, yang menuntut para remaja dan anak-anak banyak menghabiskan waktu di rumah dan menjalani pembelajaran secara daring, sehingga menimbulkan kejenuhan, sehingga olahraga bulu tangkis menjadi salah satu sarana penghilang stres bagi remaja dan anak-anak. Selain itu, olahraga bulu tangkis menjadi sarana olahraga yang dapat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga lebih kuat menghadapi paparan COVID-19. Hingga saat ini, PBSI Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu PBSI yang telah mampu mengukir prestasi baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan regional Sumatera. Yuli Novendri menilai perkembangan yang baik dari olahraga bulu tangkis di Kota Bukit Tinggi tidak terlepas dari tingginya dorongan dari orang tua untuk membantu atlet dalam mengembangkan potensi diri. Sementara itu, untuk peningkatan kemampuan atlet baik dari segi kualitas permainan dan kuantitas atlet, dibutuhkan perhatian pemerintah Kota Bukit Tinggi dalam melengkapi sarana dan prasarana latihan atlet. Tidak hanya itu, Yuli Novendri berharap pemerintah Kota Bukit Tinggi dapat memberikan dukungan moral kepada atlet, sehingga menumbuhkan semangat juang yang lebih baik kepada atlet bulu tangkis Bukit Tinggi ketika bertanding, sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kedepan, PBSI Bukit Tinggi bertekad untuk terus mencetak bibit unggulan di tingkat daerah, sehingga semakin banyak bermunculan atlet-atlet Bukit Tinggi di tingkat regional maupun nasional. Terima kasih Pak. Untuk antusias masyarakat sangat antusias sekali. Kemudian masyarakat di sini sangat semangat. Apalagi di zaman COVID ini, anak-anak sibuk dengan HP. Sekarang dia sibuk dengan berolahraga gitu. Badannya sehat, bugar gitu. Tidak lagi pengaruh dengan HP gitu. Jadi sangat antusias sekali masyarakat di sini. Untuk potensi atlet di Kota Bukit Tinggi seperti apa? Alhamdulillah, kami akan berusaha untuk mencetak atlet-atlet yang baik gitu. Kami buktikan kemarin waktu pertandingan di Padang, alhamdulillah Bukit Tinggi juara umum. Nah, khususnya Perdeko ini. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita ini nanti kita latih dari kecil sampai besar. Dengan sendirinya atlet daerah akan muncul ke provinsi dan ke nasional gitu. Itu target kami gitu. Untuk menemukan atlet ini seperti apa cara yang kita gunakan? Yang pertama kita akan lihat betul-betul bakatnya, minatnya, kemauannya. Yang ketiga kedorongan orang tua. Itu sangat penting sekali. Karena tanpa ada bakat dari dia, dorong orang tua, itu tidak akan membuahkan hasil. Ini dukungan masyarakat, orang tua, termasuk juga pelatih, ya itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak atlet ini. Untuk kendala perkembangan olahraga bulu tangkis di Kota Bukit Tinggi saat ini seperti apa, Pak? Kalau kita lihat kendalanya tidak ada, cuma karena COVID saja, ya sehingga latihan itu ada waktunya agak terbatas gitu. Karena kita atur jarak, atur tempat dan sebagainya, atur waktu. Tapi kendalanya tidak seberapa. Anak-anak tetap antusias di Bukit Tinggi ini. Untuk perhatian pemerintah kota terhadap PB bulu tangkis di Kota Bukit Tinggi ini seperti apa, Pak? Itulah yang sangat pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak yang baru kami jawab. Jadi dari kami tetap bersemangat latih anak-anak ini. Cuma sekarang perhatian pemerintah sampai sekarang belum nampak gitu. Mungkin dia akan lihat-lihat dulu bagaimana perkembangan pelatihan kami. Tapi kami tetap akan buktikan bahwa bulu tangkis di Bukit Tinggi akan tetap maju begitu, akan tetap bagus dan melahirkan atlet-atlet yang hebat dan berpotensi. Apa yang diharapkan kepada pemerintah? Kita betul-betul berharap sekali sama pemerintah. Sudah banyak atlet-atlet yang membawa nama baik Kota Bukit Tinggi, tapi tidak satu pun anak-anak dipanggil, Pak. Kalau zaman-zaman dulu anak-anak atlet ini yang bagus-bagus ini kan dipanggil, dipanggilnya sudah satu penghargaan bagi atlet. Apalagi dikasih penghargaan. Ya, anak ini kan tidak butuh penghargaan yang lain. Cuma dipanggil aja ke tempat pemerintah ke sudah bagus itu. Apalagi dilepas dia bertanding. Kalau kami nggak ada sekarang. Lagi bertanding itu kemauan kami orang tua pelatih, Pak. Pokoknya anak ini maju gitu. Kami harap nih pemerintah tolonglah bantu anak-anak kita ini. Ya, tolonglah bantu Pak, lihat aja dia ke sini sudah penghargaan namanya kami. Jangankan dari segi material, moral aja Pak kasih ke sini. Pak lihat dia latihan, Pak lepas dia pergi bertanding, atau apa sekali Pak lihat dia bertanding. Bagaimana susahnya mendapat medali emas itu.
Ya, bagaimana susahnya anak nih naik panggung nomor 1 itu. Ya, merinding kita nih Pak. Kalau lihat anak kecil bakatnya banyak di Bukit Tinggi. Grup-grup yang paling banyak di Bukit Tinggi adalah Sumatera Barat. Kita punya 8 grup pelatihan gitu. Ini yang perlu kita bina gitu. Ya, karena orang tuanya semangat, anak-anak semangat, pelatih semangat, kita akan tetap majukan bulu tangkis Bukit Tinggi. Kedepannya apa yang akan dilakukan oleh PBSI? Kedepannya kami akan tetap seleksi setiap sekali 6 bulan. Atlet-atlet yang terbaik nanti kita pisahkan, kita adakan pelatihan tertentu. Itu sudah 2 kali kita laksanakan. Ya, karena nanti di Padang ada terusannya ke Padang, nanti Pelatda untuk Poprov dan sebagainya. Jadi kita betul-betul mencetak atlet daerah sendiri. Kita akan ambil di daerah lain. Kalau selama ini atlet daerah lain, Bukit Tinggi, walaupun Bukit Tinggi juga seperti itu, beli daerah lain. Yang dapat nama siapa? Yang dapat medali siapa? Kan orang lain. Tapi kalau anak didik kita yang mendapat medali, daerah sendiri, itu sebenarnya yang kita harapkan. Ya, makanya dari kecil kami didik, mulai dari usia dini, pra-usia dini, anak-anak, remaja, dewasa, semua tetap kami didik di sini ya. Mudah-mudahan maju ke depannya. Harapannya kepada pemerintah seperti itu. Tolong perhatikan kami Pak. Ya, perhatikanlah anak-anaknya. Coba lihat bagaimana dia, ya senangnya dia latihan, gembiranya, semangatnya dia latihan. Mulai berangkat dari rumah dia udah mulai semangat. Semangat sudah timbul gitu. Cuma lagi kami minta semangat dari pemerintah gitu. Ya tolonglah Pak, semangat lagi Pak. Kasih semangat anak-anak kami itu. Baik yang ada di sini maupun di tempat yang lain. Baik di grup sini maupun di grup lain. Tolong Bapak perhatikan. Himbauannya nih Pak untuk atlet-atlet kita Pak supaya tetap bersemangat untuk latihan di tengah. Kami himbauannya kepada anak-anak kami ya bahwa latihan itu tidak tergantung kepada COVID-nya gitu. Kita akan tetap mengimbau anak-anak kita ini Anda tetap latihan karena pertandingan sewaktu-waktu akan ada gitu. Ya, kita akan tetap siap untuk bertanding gitu. Tanpa latihan tidak akan dapat hasil. Ada usaha, ada hasil bilang. Kamu hebat latihan akan hebat hasil. Gitu. Kamu disiplin akan membuahkan hasil. Nah, gitu. Itu kunci keberhasilan adalah disiplin. Ya, termasuk dari pelatih-pelatih kita ini sudah andal, ya, termasuk juga pelatih terbaik Sumatera Barat kemarin ini. Ya, kami bangga juga dengan dia gitu. Untuk menciptakan seorang atlet yang hebat dibutuhkan kedisiplinan dan dorongan dari semangat tim dan pelatih. PB Verdokok memfokuskan latihan berdasarkan azas kekeluargaan, saling memberikan support dan semangat kepada seluruh atlet, sehingga menimbulkan persaingan yang sehat antar atlet dan saling berpacu untuk menorehkan prestasi. Tidak hanya memberikan latihan untuk meningkatkan kualitas permainan, tetapi PB Verdokok juga menekankan terhadap psikologi atlet, sehingga menghasilkan atlet berprestasi dan berkarakter.